Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Breaking News kali ini akan menyajikan informasi menarik dan teraktual terkait dengan kasus penembakan penonton balap liar di Lampung. Dan inilah Breaking News selengkapnya. Novaldi Hermawan berusia 20 tahun, warga Dusun Unang Aning, Desa Suban, Kecamatan Merbau, Mataram, Lampung Selatan, tewas ditembak saat menonton balap liar di Tanjung Bintang. Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin mengatakan korban tewas ditembak saat nonton balap liar di Tanjung Bintang oleh 4 pelaku. Kapolres Lampung Selatan AKBP mengaku para pelaku telah berhasil ditangkap di Desa Purwodadi Simpang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Adapun peristiwa penembakan berawal saat pelaku bernama Charleta Damarsadi yang masih berusia 18 tahun selaku eksekutor meminta uang senilai Rp100.000 kepada korban untuk membeli minuman. Dijelaskannya pelaku dan korban berada di Sibaya, 19 tahun dan usia 18 tahun meminta uang sebesar Rp100.000 kepada korban berinisial B untuk membeli minuman keras dan ancaman akan ditembak. Lalu korban memberikan uang dikarenakan rasa takut. Tidak jauh dari lokasi, pelaku APP juga meminta uang kepada korban Novaldi. Namun korban tidak memberikannya, sehingga terjadilah cekcok mulut di antara mereka. Saat terjadi perselisihan tersebut, pelaku Charleta Damarsadi mengambil senjata api yang dibawa oleh pelaku Rizky. Pelaku kemudian langsung menembakkan senjata api tersebut ke bagian telinga korban. Seketika korban pun tersungkur di TKP. Kemudian para saksi langsung mengantar korban ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak tertolong dan meninggal dunia. Korban dibawa ke rumah sakit dengan alasan telah terjadi kecelakaan. Namun ternyata terkena tembakan hingga meninggal dunia dan pihaknya saat ini menunggu hasil visum dari Bidokes. Ya, untuk melihat seperti apa menanggapi kasus penembakan penonton balap liar yang terjadi di Lampung Selatan dari kacamata hukum, kita sudah terhubung dengan narasumber kita yaitu Bang Beni Karyalimantara selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Halo, selamat siang Bang Beni. Siang, Mbak. Oke, bagaimana kabarnya Bang Beni hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke, Bang Beni, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bang karena sudah mau menyempatkan waktunya untuk berbagi bersama dengan Tribuners di rumah Mhm. di tengah kesibukannya ya Bang ya. Apalagi ini kayaknya Siap, Bang Beni lagi di jalan ya Bang. siap, Mbak. Jadi tadi memang sambil gawe lah gitu. Jadi ini berhenti dulu. Oke, nah Bang Beni langsung aja terkait dengan kasus penembakan penonton balap liar yang terjadi di Lampung Selatan kemarin ini Bang. Seperti apa Bang menanggapi kasus tersebut dari kacamata hukum? Oke, oke. Saya melihat peristiwa dan membaca berita-berita yang ada di media-media itu, saya akan menggolongkan terlebih dahulu, Mbak, terkait perbuatan yang dilakukan oleh eh, tersangka. Nah, di sini eh, penyidik menggunakan ancaman pasalnya itu adalah 340, yaitu pembunuhan dengan berencana. Junto 338 pembunuhan biasa, dan Junto 368 yaitu pemerasan. Nah, pemerasan dan di dalam KUHP yang eh, saat ini, KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu hanya membuat ancaman saksi hanya 9 bulan. Nah, bisa diperberat sampai dengan ancaman 15 tahun, Mbak. Nah, eh, saya sih menyarankan gitu kepada pihak
penyidik yang menangani perkara ini, karena kan di sini pelaku lebih dari satu orang ya Mbak. Jadi satu sebagai pelaku utama, tiga lainnya turut serta melakukan tindak pidana. Alangkah lebih pasnya untuk menjerat pelaku ini, penyidik menambahkan pasal 339, Mbak. Bisa saya jelaskan di sini. 339 itu adalah pembunuhan yang memang diikuti, disertai suatu perbuatan pidana. Nah, saya melihat di sini itu ada perbuatan pidana yaitu pemerasan. Karena kan diminta untuk memberikan sejumlah uang senilai 100.000 ya Mbak ya, untuk betul. membeli miras. Nah, itu kan bisa dianggap adalah sebuah perbuatan yang memang sebelumnya adalah memang tindak pidana. Sebelum membunuh dan menghilangkan nyawa korban, tersangka itu terlebih dahulu melakukan perbuatan pemerasan. Nah, saya sih menyarankan untuk penyidik bisa memasukkan juga untuk pasal 339-nya Mbak, itu Mbak. Oke. Ancamannya itu seumur hidup dan penjara paling lama 20 tahun terkait pasal 339. Nah, Bang Beni, ini kan bisa dikatakan tadi Bang Beni menyarankan kepada memberikan tambahan kepada keempat pelaku. Nah nih Bang, kalau misalkan melihat dari kacamata hukum sendiri, ini kan mereka membawa senjata api nih ya, bisa dikatakan seperti itu di lokasi tempat balapan liar. Sebenarnya motif dari para pelaku ini membawa senjata api ini kira-kira apa Bang? Nah, itu tadi yang saya jelaskan di pasal 339 tadi. Jadi menghilangkan nyawa orang lainnya itu didahului oleh perbuatan pidana lain. Entah itu pemerasan, entah itu membawa senjata api. Nah, itu adalah perbuatan pidana juga. Jadi sebelum menghilangkan nyawa orang lain, tersangka terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana lain, Mbak. Nah, unsurnya masuk di pasal 339. Oke. Nah, ini kan bisa dikatakan dengan adanya anak-anak muda yang masih di bawah 20 tahun gitu kan, bisa dikatakan seperti itu. Namun mereka membawa senjata api nih. Ini kan berarti bisa dikategorikan sebagai tindak pidana dan juga memang ini ilegal. Nah, menurut dari pandangan Bang Beni nih Bang, menurut Abang sendiri ini seperti apa sih Bang peredaran senjata api? Apalagi di Lampung ini bukan kasus pertama kali, karena sebelumnya sudah ada kasus serupa di mana memang banyak masyarakat biasa yang ternyata memiliki senjata api rakitan gitu Bang. Oke, terkait pelaku ya, walaupun pelaku usianya 19 atau 20 tahun, itu tetap di mata hukum dianggap dewasa dan sangat bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Orang yang di bawah 18 tahun pun yang memang dikategorikan sebagai anak di atas usia 12 tahun tetap bisa dipertanggungjawabkan, dan ancaman sanksinya adalah setengah dari sanksi pidana orang dewasa. Nah, terkait maraknya peredaran senjata di kalangan masyarakat ya, apalagi usia-usia di bawah 20 tahun itu rata-rata masih tinggal dengan orang tua. Nah, alangkah lebih baiknya orang tua itu lebih mengkontrol anak-anaknya, lebih peduli, lebih care anaknya main dengan siapa, lingkungan pertemanan anaknya itu seperti apa. Jadi orang tua di sini harus sini harapannya lebih care ke anak Mbak, dan mengetahui lingkungannya itu
lingkungan pertemanannya itu seperti apa, begitu Mbak. Oke, baik. Nah, lalu tadi kan sudah dijelaskan itu pihak orang tua, di mana mereka harus lebih perhatian kepada anak-anaknya karena memang kasus membawa senjata api yang ilegal ini banyak terjadi di kaum anak muda. Nah, Bang, kalau misalkan untuk pemerintah atau aparat kepolisian sendiri, apa yang harus dilakukan? Mengingat kejadian serupa kejadian membawa senjata api rakitan ini bukan hanya kali saja terjadi, tapi sudah berkali-kali. Nah, berarti kan ini perlu evaluasi nih, Bang. Menurut Bang Beni, kira-kira apa, Bang, yang harus dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan aparat kepolisian mungkin, Bang? Oke, jadi untuk Bandar Lampung sendiri Mbak ya, itu sempat marak kemarin itu adalah geng motor ya, geng motor yang memang rata-rata usianya di bawah umur itu. Rata-rata memang masih sekolah SMA, itu mereka melakukan tawuran antar geng. Jadi nggak tahu mereka ini terinspirasi dari siapa. Itu biasanya mereka itu tawuran antar daerah, dipicu oleh hal-hal yang sepele sebenarnya. Iya, betul. Jadi, kemarin itu sempat diadakan juga terkait penanganan. Jadi saya hadir juga di sana. Jadi ada aparat kepolisian khususnya dari intelijen dan juga beberapa sekolahan dan juga aparat terkait. Nah, di situ kita melakukan diskusi FGD ya, Focus Group Discussion, terkait bagaimana cara upaya preventif lah terkait kasus yang memang terjadi. Nah, kalau untuk represif itu sudah jelas, sudah ada undang-undangnya. Lebih mudah kita memberikan sanksi daripada kita mencegah. Iya, Nah, di betul. sini saya harapannya kepada semua pihak, bukan hanya pemerintah ya. Di sini saya meminta beberapa pihak seperti orang tua, sekolahan, ataupun aparat terkait itu lebih memperhatikan lah jika ada memang orang yang anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong itu perlu dicurigai itu niatnya apa nongkrong. Jadi kita harus memberikan pencegahan terkait jangan sampai tindak pidananya sudah terjadi duluan gitu. Jadi preemptif lah Mbak, preemptif dan preventifnya yang lebih diutamakan oleh berbagai lapisan termasuk pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Oke, baik. Bang Beni, mungkin itu tadi menjadi pertanyaan terakhir nih, Bang, terkait dengan kasus penembakan penonton balap liar yang terjadi di Lampung Selatan. Terima kasih banyak, Bang, atas informasinya dan ilmunya, tentunya sangat bermanfaat untuk membagi wawasan bersama dengan Tribuners. Bang, terima kasih banyak atas waktunya dan sampai jumpa di lain waktu. Siap, makasih Mbak. Ya, Tribuners, seperti kita ketahui, Polres Lampung Selatan telah mengamankan 4 pelaku penembak Novaldi Hermawan, warga dusun Unang Aning, Desa Suban, Kecamatan Merbau, Mataram, Kabupaten Lampung Selatan pada Kamis 13 April 2023 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin mengatakan, para pelaku ditangkap dini hari di Desa Purwodadi Simpang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Hendra Saputra menjelaskan, setelah menerima laporan terjadinya penembakan, pihaknya melakukan olah TKP serta penyelidikan identitas dan keberadaan pelaku penembakan. Tepatnya pada Kamis 13 April kemarin, TKP 308 Presisi Polres Lamsel dipimpin oleh Kasat Reskrim AKP Hendra Saputra menerima 4 orang tersangka yakni CADS berusia 18 tahun, RA berusia 19 tahun, APP berusia 19 tahun, dan JAP berusia 18 tahun. Keempatnya merupakan warga Desa Purwodadi Simpang, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Dijelaskan oleh Kapolres Lampung Selatan, korban ditembak pada saat balap liar di Jalan Insinyur Sutami, Desa Rejomulyo, Kecamatan Tanjung Bintang. Adapun pelaku bernama Karleta Damarsadi selaku eksekutor penembak kepada korban.
Pelaku CADS menembak kepala di sebelah telinga kanan korban menggunakan senjata api rakitan berwarna putih dengan gagang coklat yang diketahui milik dari salah satu pelaku lainnya, yakni RA. Ia mengatakan pelaku mengakui bahwa telah menembak korban sebanyak 1 kali. Saat itulah korban langsung tersungkur dan pelaku melarikan diri ke arah perkebunan karet. Kapolsek Tanjung Bintang Kompol Martono mengatakan pihaknya bersama Satreskrim Polres Lampung Selatan telah mengamankan keempat pelaku. Martono mengatakan pelaku melakukan pemerasan sebanyak 4 orang. Akibatnya terdapat 1 orang yang meninggal dunia. Atas kejadian tersebutlah pihak keluarga korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tanjung Bintang untuk proses hukum selanjutnya. Berdasarkan laporan dan hasil keterangan para saksi, tim TKP 308 Presisi Polres Lampung Selatan yang dipimpin oleh Kasat Reskrim AKP Hendra Saputra dengan dibantu Polsek Tanjung Bintang melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi identitas serta alamat pelaku. Lalu tim TKP 308 Presisi melakukan upaya pendekatan secara persuasif kepada orang tua para pelaku untuk segera menyerahkan para pelaku. Dan pada Kamis 13 April 2023, keempat pelaku berhasil diamankan. Kemudian kata Martono, para pelaku dibawa ke Satreskrim Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tribuners, untuk mengetahui secara lebih jelas dan rinci mengenai kronologi dari kasus penembakan Novaldi yang merupakan seorang pria yang sedang menonton balap liar namun menjadi korban pemerasan sekaligus menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh 4 pelaku. Kita sudah mendapatkan wawancara bersama dengan pihak keluarga. 1, 2, 3. Iya, Bapak Pak Iwan ya Pak ya, orang tua dari almarhum Novaldi Hermawan ya Pak ya. Pak, gimana sih Pak kronologi kejadian kemarin yang sebenarnya sih Pak? Kronologinya begini ceritanya. Agak kuat Pak. Jadi anak saya itu kan istilahnya mau bawa motor balapnya ke daerah sana. Nah sudah itu udah sampai ke sana kan. Jadi teman-temannya ini kan dipalak semua. Dipalak semua kan, ditodong sama pistol, ngasihlah uang 100.000. Nah sudah itu anak saya ini nggak ngasih, dikarenain istilahnya dia tuh nggak ada uang. Nah karena si Nopal ini punya motor balap, kata di orang itu orang berduit karena pakai motor balap ini kan. Nah kejadianlah penembakan itu dari atas ditodong ke kuping sini, ditempelin itu Pak, ditempelin, tembus ke sini, nyangkut di sini, pakai pistol rakitan. Nah itu aja. Nah Pak, kapan dapat kabar terkait kondisi almarhum Pak? Siapa sih Pak yang memberitahukan atau memberi kabar pertama kali Pak? Pertama kali yang memberi kabar itu dari bapak angkatnya, Nanang di Kampung Unangani. Nah sudah itu dia ngebilang, kata dia Nopal kecelakaan bermotor di Pal Putih. Nah begitu saya tanya, istilahnya kok tahu dari mana? Tahu dari Edo katanya. Coba minta nomor teleponnya, dikasihlah nomor teleponnya sama Edo. Saya bel Edo itu kan, istilahnya langsung ngasih kabar Nopal katanya sudah tidak ada lagi, mati tertembak, kayak gitu ngomongnya. Udah kayak gitu. Nah Pak, apa yang langsung dilakukan begitu mendapat kabar mengenai kondisi almarhum Pak? Nah langsung saya sampai saudara saya dari Tanjung Karang, tolong dikondisikan apa benar itu
murni benar apa ditembak apa gimana gitu kan. Langsung ke tempat tujuan. Tapi korban ini sempat dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi gitu Pak? Iya betul. Di rumah sakit mana itu Pak? Di rumah sakit Bayangkara. Nah kemudian Pak, kapan Pak almarhum dimakamkan? Terus dimakamkan di mana ini Pak? Dimakamkan di Suban. TPU Suban ya Pak ya? Di Suban sekitar jam 8 Pada Pak, hari besoknya Pak ya? pada hari ya besoknya hari apa tuh boleh tahu Pak? hari Kamis. Kamis ya Pak ya. Nah Pak, dari informasi pihak kepolisian apa sih Pak penyebab meninggalnya si korban ini Pak? Karena tembakan tadi kehabisan darah. Nah Pak, apakah antara korban dengan pelaku penembakan saling mengenal nih Pak? Tidak mengenal. Jadi orang asing bener Pak ya? Iya, orang asing tidak mengenal dia. Jadi yang tidak tahu antara si penembak ini dengan anak kita ya Pak ya? Dia tidak tahu. Nah Pak, kemudian sepengetahuan pihak keluarga, apakah korban ada masalah Pak dengan para pelaku tersebut Pak? Tidak ada masalah. Jadi Ketemunya pas di balap liar itu aja. Oh, di Jalan Istami itu ya Pak ya? Nah Pak, apakah pihak keluarga mendengar ada versi lain Pak selain versi kepolisian terkait meninggalnya almarhum ini Pak? Tidak ada. Tidak ada ya Pak ya. Nah kemudian Pak, sosok korban sendiri seperti apa sih Pak di mata keluarga, terutama seorang ayah, keluarga besar gitu Pak? Kalau di mata saya, anak saya baik. Dia bekerja benar-benar kan, kerja di PLN dia kan, benar-benar kerja. Walaupun dia istilahnya orang tuanya istilahnya jauh gitu kan, udah berpisah gitu kan. Tapi di mata saya, anak saya itu bagus, nggak pernah dia macam-macam, nggak pernah kejadian memalukan saya. Itu bagi saya anak saya, di mata saya bagus. Novel ini anak berapa sih Pak? Anak pertama saya, Dari berapa bersaudara Pak? 2 bersaudara. Oh, udah bersaudara, berarti yang paling pertama ya Pak. Nah kalau apa sih Pak yang paling dikenang dari keluarga, terutama ayah, terhadap sosok si korban, si anak kita ini Pak? Pengennya saya supaya pelaku itu dihukum seberat-beratnya, dan juga istilahnya biar tahu permasalahan anak saya nggak salah. Mintanya saya apa hukuman seumur hidup, apa hukuman mati, kepengennya saya. Kalau dari seorang ayah sebelumnya ada firasat nggak sih Pak? Ada firasat, udah ngomongnya. Seperti apa tuh Pak? Pertama ngasih saya kalung, Oke. keduanya nyuruh ngetes motor itu. Jadi Bapak juga sempat nyobain motor baru dia itu Pak? Iya, cuman saya nggak mau lamba motor. Firasatnya kayak gitu. Sudah itu dia mintalah uang 20.000 untuk mau ngisi motor bensin, nggak saya kasih. Minta sama adik saya juga nggak usah dikasih karena dia mau berangkat, saya nggak mau. Berangkat mau balapan gitu ya Pak? Iya. Ya? Oh. Tapi sempat pamit nggak sih Pak pas dia mau main itu? Enggak sempat pamit. Sempat pamit sama temennya, istilahnya, ayo kita, kata temennya habis sahur aja berangkatnya. Itu boleh tahu Bapak mempunyai firasat itu dari sejak berapa hari yang lalu Pak? Dari istilahnya udah 2 hari yang lalu, Ya? waktu dia pertama mau berangkat itu udah ada firasat, istilahnya udah nggak ngenakkan gitu kan. Nah Pak, sebelumnya kan Bapak menyebutkan dia, apa sih Pak sebenarnya pekerjaan si Novel ini Pak? PLN ya, Apa tuh Pak dia? dia bagian kolektor, ngontrol meteran. Oh di lapangan Pak ya? Iya, Pegawai PLNK atau dia serabutan PLN gitu Pak? serabutan istilahnya, Pihak ketiga searching gitu Pak ya? ada pemborong misalkan istilahnya disuruh dia. Jadi dia ngerjain dari pihak pemborong lah gitu ya. Oh. Nah kalau boleh tahu Pak, siapa sih korban ini sudah berkeluarga belum sih Pak? Belum Pak ya. Oke. Yang kita ingat korban yang kenang-kenangan yang paling berkesan sama korban ini selaku ayahnya sendiri seperti apa sih Pak? Yang kesan yang paling berkesan gitu sama anaknya? Ya kan itu aja, dia ngasih kalung, saya nggak pernah ngasih kalung kan, istilahnya suruh menjajal motor dia itu jangan diiniin, kalung ini jangan dijual, ini ada suratnya, dan motor itu juga istilah jangan diiniin karena sayang benar dia sama motor itu aja kenang-kenangan saya aja. Kalung tuh kalung apa sih Bapak beritahu? Kalung kecil Kecil ya. kalung perak. Ya. Nah Pak, terakhir Pak, dalam kasus ini apa sih Pak dari harapan keluarga besar dari Novel di sendiri Pak?
Kalau harapan saya itu pelaku dihukum seberat-beratnya, dan dari pihak kepolisian jangan sampai istilahnya, jangan salah, pokoknya hukum seberat-beratnya, kalau bisa hukuman mati saya kepengennya. Itu yang kita minta ya Pak ya. Iya. Ada lagi Pak yang bisa disampaikan Pak? Nggak ada Pak ya. Oke, Tribuners, kita sudah mewawancari Bapak. Izin Pak, nama lengkap siapa Pak? Nama lengkap saya Joni Irwansyah. Joni Irwansyah, orang tua dari korban ya Pak ya. Oke. Kepala Desa Suban Mansur mengatakan warganya digegerkan dengan kasus penembakan penonton balap liar. Ia mengaku korban meninggal dunia adalah sosok yang baik. Ia mengatakan korban dikabarkan sebelumnya meninggal karena kecelakaan lalu lintas atau tertembak. Ia mengatakan dirinya terpaksa menelpon pihak kepolisian Polsek Tanjung Bintang. Dan ternyata korban sudah meninggal dunia. Polisi melakukan autopsi karena korban tertembak senjata api. Pihaknya berharap pelaku harus dihukum dengan seadil-adilnya. Berikut keterangan dari Kepala Desa. 23. Ya, Mbak, selamat pagi Pak Kades. Selamat pagi. Oke, Pak Kades, Pak Mansur ya Pak? Ya, siap. Iya, Pak Kades, ini kita dari Tribun Lampung coba pengen ngobrol sedikit nih Ya, terkait warga kita yang kabarnya tewas tertembak rekan-rekannya saat menonton balap liar ya, Mbak ya? Ya. Abah lah sebutan Pak Kades ini kayaknya. Iya. Iya. Biar lebih akrab nih. Ya. Pak Kades izin, kita kapan sih tahu kasus ini dan dapat kabar dari siapa nih pertama kali, Pak? Pertama kali pagi-pagi sekitar jam 7 itu datang bapaknya Pak korban ke rumah menyatakan anaknya telah meninggal dunia. Waktu itu masih dalam keadaan kalang kabut. Beritanya katanya kecelakaan atau tertembak gitu. Jadi saya sebagai kepala desa, saya penasaran. Pada waktu itu saya langsung telepon ke pihak kepolisian Tanjung Bintang, Bapak Okat. Nah, kebetulan jawab dari kepolisian itu belum ada kabar laporan ke polisi. Itu yang kita tahu itu dari Babin Kamtipmas berarti Pak ya. Yang kita hubungi itu. Maksudnya? Dari kepolisian yang kita hubungi dulu. Enggak, yang sebelumnya kemudian aku telepon ke polisi Tanjung Bintang. Polisi menyampaikan kepada Pak Kades, tolong jangan dulu dibawa almarhum. Kami anggota akan meluncur ke rumah sakit. Rumah sakit apa namanya itu? Apa itu? Lupa aku rumah sakit. Udah sini lah Pak ya. Hah? Oh, Immanuel Lampung.
Manuel. Oke. Selanjutnya apa yang dilakukan Pak? Hah? Setelah itu udah dibawa ke rumah sakit korbannya? Iya, korban itu dibawa rumah sakit dari pihak saksi. Sampai di rumah sakit itu menyatakan sudah meninggal. Oke. Pak, kalau dalam kejadian itu apa yang dilakukan pertama kali kita, Pak, saat kemarin kejadian itu, Pak? Mengetahui si korban ini. Mengetahui korban bahwa korban menyatakan korban itu laporan kembali ke kepala desa. Dengan kepala desa menyatakan korban sudah meninggal dunia. Nah, Pak, siapa yang menghubungi keluarga korban, Pak? Yang ngasih tahu keluarga korban itu pertama kali siapa sih Pak? Menghubungi keluarga korban, saya kurang jelas masalah. Oh, tapi yang jelas Bapak sendiri tahunya dari keluarga korban Tahu ya? dari bapak kandungnya, Oke. dari bapak kandungnya almarhum. Nah, Pak Kades sendiri kenal nggak, Pak, dengan keluarga korban dan korban sendiri, Pak? Kenal. Oh. Nah, sosoknya bagaimana, Pak? Sosoknya, Pak? Kalau menurut yang saya ketahui bahwa anak tersebut almarhum itu adalah orang yang baik kok. Dia pintar kok. Selain itu apa lagi, Pak, yang kita ketahui selaku kepala desa terkait si korban ini sendiri? Nggak lama kemudian ini menyatakan bahwa si korban di rumah sakit sudah dibawa kembali ke desa, ke rumahnya. Itu dari pihak keluarga. Tapi dari pihak kepolisian, anggota kepolisian menyatakan korban itu harus dibawa lagi ke rumah sakit Bayangkara, harus diotopsi. Oh, jadi sempat diotopsi Ya, Pak ya? membuktikan bahwa almarhum itu adalah tertembak. Oke. Nah, Pak Kades, harapannya dalam kasus ini apa nih, Pak, dari kita sebagai perangkat desa sendiri? Kalau menurut dari Pak Kades, ya gimana caranya untuk langkah selanjutnya pihak polisi menindikkan kepada korban, pihak pelaku ya seadil-adilnya. Diberikan hukuman seadil-adilnya ya? Seadil-adilnya. Oke. Kemudian selain itu apalagi, Pak, harapan dari pihak desa sendiri, Pak? Ya kalau menurut dari desa, ya itu Pak, mau apa lagi namanya dia. Tapi saya berharap untuk yang akan datang ya kita harus waspada dan hati-hati. Tapi setahu kita korban ini kerja apa sih Pak? Kalau korban ini namanya masih anak-anak, dia masih ikut orang tua. Ikut orang tua ya? Ya. Termasuk yang di kejadian di TKP di Tanjung Bintang itu juga? Itu maksudnya anak itu Kerjanya? Iya, di sana. Kalau menurut dari temennya saksi, dia itu ikut apa ya? Komunitas motor gitu ya? Iya. Serabutan juga pekerjaannya? Iya. Kerjaannya apa sih, Pak, si korban ini, Pak? Kerjaannya dia tuh Masih ikut orang tua aja ya? anak. Yang kabarnya ikut instalasi listrik gitu? Nggak ada tuh ya? Nggak ada. Anak itu rajin kok, saya paham dan saya tahu kecil anak itu. Anak itu anak baik kok. Oke, cukup. Oke, pemirsa Tribuners, kita sudah mewawancari Pak Kades. Baiklah Tribuners, itulah breaking news Tribun Lampung terkait dengan kasus penembakan penonton balap liar di Lampung. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan informatif lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, YouTube Tribun Lampung Official, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung setiap harinya. Saya Mutiara, mohon pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa. Yes, Kepala Desa 23. Iya, Mbak, selamat pagi, Pak 23. Iya, Bapak Pak Iwan ya, Pak ya, orang tua dari almarhum Noveldi Hermawan ya, Pak ya. Pak, gimana sih Pak kronologi kejadian kemarin yang sebenarnya sih, Pak? Kronologinya begini ceritanya. Agak kuat, Pak. Jadi anak saya itu kan istilahnya mau bawa motor balapnya ke daerah sana. Nah sudah itu
udah sampai ke sana kan. Jadi teman-temannya ini kan dipalak semua. Dipalak semua kan, ditodong sama pistol. Ngasihlah uang 100.000. Nah sudah itu anak saya ini nggak ngasih. Dikarenain istilahnya dia tuh nggak ada uang. Nah, karena si Nopal ini punya motor balap, kata di orang itu orang berduit karena pakai motor balap ini kan. Nah, kejadianlah penembakan itu dari atas ditodong ke kuping sini. Ditempelin itu Pak ya? Ditempelin, tembus ke sini, nyangkut di sini. Pakai pistol rakitan. Nah itu aja. Nah Pak, kapan dapat kabar terkait kondisi almarhum Pak? Siapa sih Pak yang memberitahukan atau memberi kabar pertama kali Pak? Pertama kali yang memberi kabar itu dari bapak angkatnya, Nanang di Kampung Unang-Anying. Nah sudah itu dia bilang, kata dia Nopal kecelakaan bermotor di Pal Putih. Nah begitu saya tanya, istilahnya kok tahu dari mana? Tahu dari Edo katanya. Coba minta nomor teleponnya. Dikasihlah nomor teleponnya sama Edo. Saya bel Edo itu kan, istilahnya langsung ngasih kabar Nopal katanya sudah tidak ada lagi, mati tertembak, kayak gitu ngomongnya. Udah kayak gitu. Nah Pak, apa yang langsung dilakukan begitu mendapat kabar mengenai kondisi almarhum Pak? Nah langsung saya apel saudara saya dari Tanjung Karang, tolong dikondisikan apa benar itu murni benar apa ditembak apa gimana gitu kan. Nah, langsung ke tempat tujuan. Tapi korban ini sempat dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi gitu Pak? Iya betul. Di rumah sakit mana itu Pak? Di rumah sakit Bayangkara. Nah kemudian Pak, kapan Pak almarhum dimakamkan? Terus dimakamkan di mana nih Pak? Dimakamkan di Suban. TPU Suban ya Pak ya? Di Suban sekitar jam 8. Pada hari besoknya Pak ya? Pada hari ya besoknya. Hari apa tuh Pak, boleh tahu Pak? Hari Kamis. Kamis ya Pak ya. Nah Pak, dari informasi pihak kepolisian, apa sih Pak penyebab meninggalnya si korban ini Pak? Karena tembakan tadi kehabisan darah. Nah Pak, apakah antara korban dengan pelaku penembakan saling mengenal nih Pak? Tidak mengenal. Jadi orang asing bener Pak ya? Iya, orang asing tidak mengenal dia. Jadi yang tidak tahu antara si penembak ini dengan anak kita ya Pak ya? Dia tidak tahu. Nah Pak, kemudian sepengetahuan pihak keluarga, apakah korban ada masalah Pak dengan para pelaku tersebut Pak? Tidak ada masalah. Jadi Ketemunya pas di balap liar itu aja. Oh, di Jalan Istami itu ya Pak ya? Nah Pak, apakah pihak keluarga mendengar ada versi lain Pak selain versi kepolisian terkait meninggalnya almarhum ini Pak? Tidak ada. Tidak ada ya Pak ya. Nah kemudian Pak, sosok korban sendiri seperti apa sih Pak di mata keluarga, terutama seorang ayah, keluarga besar gitu Pak? Kalau di mata saya, anak saya baik, dia bekerja benar-benar kan, kerja di PLN dia kan, benar-benar kerja, walaupun dia istilahnya orang tuanya istilahnya jauh gitu kan, udah berpisah gitu kan. Tapi di mata saya, anak saya itu bagus, nggak pernah dia macam-macam, nggak pernah kejadian memalukan saya. Itu bagi saya anak saya, di mata saya bagus. Novel ini anak berapa sih Pak? Anak pertama saya. Dari berapa bersaudara Pak? 2 bersaudara. Oh, berarti yang paling pertama ya Pak. Nah, kalau apa sih Pak yang paling dikenang dari keluarga, terutama ayah, terhadap sosok si korban, si anak kita ini Pak? Pengennya saya supaya pelaku itu dihukum seberat-beratnya, dan juga istilahnya biar tahu permasalahan anak saya nggak salah. Mintanya saya apa hukuman seumur hidup, apa hukuman mati, kepengennya saya. Kalau dari seorang ayah, sebelumnya ada firasat nggak sih Pak? Ada firasat, udah ngomongnya. Seperti apa tuh Pak? Pertama ngasih saya kalung, Oke. keduanya nyuruh ngetes motor itu. Jadi Bapak juga sempat nyobain motor baru itu Pak? Iya, cuman saya nggak mau lamba motor itu. Firasatnya kayak gitu. Sudah itu dia mintalah uang 20.000 untuk mau ngisi motor bensin, nggak saya kasih. Minta sama adik saya juga nggak usah dikasih karena dia mau berangkat. Saya nggak mau.
berangkat mau balapan gitu ya, Pak Iya. ya? Oh. Tapi sempat pamit nggak sih Pak pas dia mau main itu? Enggak sempat pamit. Sempat pamit sama temennya, istilahnya, ayo kita, kata temennya habis sahur aja berangkatnya. Itu boleh tahu Bapak mempunyai firasat itu dari sejak berapa hari yang lalu, Pak? Dari istilahnya udah 2 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, ya. waktu dia pertama mau berangkat itu udah ada firasat, istilahnya udah nggak ngenakan gitu kan. Nah Pak, sebelumnya kan Bapak menyebutkan dia apa sih Pak sebenarnya pekerjaan si Novel ini Pak? PLN ya, Apa tuh Pak dia? dia bagian kolektor, ngontrol meteran. Oh di lapangan Pak ya? Ya, Pegawai PLNK atau dia serabutan PLN gitu Pak? serabutan istilahnya, Pihak ketiga searching gitu Pak ya? ada pemborong misalkan istilahnya disuruh dia. Jadi dia ngerjain dari pihak pemborong lah gitu ya. Oh. Nah kalau boleh tahu Pak, siapa sih korban ini sudah berkeluarga belum sih Pak? Belum Pak ya. Oke. Yang kita ingat korban yang kenang-kenangan yang paling berkesan sama korban ini selaku ayahnya sendiri seperti apa sih Pak? Yang kesan yang paling berkesan gitu sama anaknya? Ya kan itu aja, dia ngasih kalung, saya nggak pernah ngasih kalung kan, istilahnya suruh jajal motor dia itu jangan diiniin, kalung ini jangan dijual, ini ada suratnya, dan motor itu juga istilah jangan diiniin karena sayang benar dia sama motor itu aja kenang-kenangan saya aja. Kalung tuh kalung apa sih boleh tahu Pak? Kalung kecil Kecil ya. kalung perak. Perak ya. Nah Pak terakhir Pak, dalam kasus ini apa sih Pak dari harapan keluarga besar dari Novaldi sendiri Pak? Kalau harapan saya itu pelaku dihukum seberat-beratnya, dan dari pihak kepolisian jangan sampai istilahnya, jangan salah, pokoknya hukum seberat-beratnya, kalau bisa hukuman mati saya kepengennya. Itu yang kita minta ya Pak ya. Iya. Ada lagi Pak yang bisa disampaikan Pak? Nggak ada Pak ya. Oke, Tribuners, kita sudah mau 23. Ya, Mbak, selamat pagi Pak Kades. Selamat pagi. Oke, Pak Kades, Pak Mansur ya Pak? Ya, siap. Iya, Pak Kades, ini kita dari Tribun Lampung coba pengen ngobrol sedikit nih Ya, terkait warga kita yang kabarnya tewas tertembak rekan-rekannya saat menonton balap liar ya Pak ya? Ya. Abah lah sebutan Pak Kades ini kayaknya. Iya. Iya. Biar lebih akrab nih. Ya. Pak Kades izin kita kapan sih tahu kasus ini dan dapat kabar dari siapa nih pertama kali Pak? Pertama kali pagi-pagi sekitar jam 7 itu datang bapaknya Pak korban ke rumah menyatakan anaknya telah meninggal dunia. Waktu itu masih dalam keadaan kalang kabut. Beritanya katanya kecelakaan atau tertembak gitu. Jadi saya sebagai kepala desa, saya penasaran. Pada waktu itu saya langsung telepon ke pihak kepolisian Tanjung Bintang, Bapak Okat. Nah, kebetulan jawab dari kepolisian itu belum ada kabar, laporan ke polisi. Itu yang kita tahu itu dari Babin Kamtipmas berarti Pak ya? Yang kita hubungi itu. Maksudnya? Dari kepolisian yang kita hubungi dulu. Enggak, yang sebelumnya kemudian aku telepon ke polisi Tanjung Bintang. Polisi menyampaikan kepada Pak Kades, tolong jangan dulu dibawa almarhum. Kami anggota akan meluncur ke rumah sakit. Rumah sakit apa namanya itu? Apa itu? Lupa aku rumah sakit. Udah sini lah Pak ya. Hah? Oh, Immanuel Lampung. Immanuel. Selanjutnya apa yang dilakukan Pak? Hah? Setelah itu udah dibawa ke rumah sakit korbannya? Iya, korban itu dibawa rumah sakit dari pihak saksi. Sampai di rumah sakit itu menyatakan sudah meninggal. Oke. Pak, kalau dalam kejadian itu apa yang dilakukan pertama kali kita Pak saat kemarin kejadian itu Pak? Mengetahui si korban ini. Mengetahui korban bahwa korban menyatakan korban itu laporan kembali kepada desa, dengan kepala desa menyatakan korban sudah meninggal dunia. Nah Pak, siapa yang menghubungi keluarga korban Pak? Yang ngasih tahu keluarga korban itu pertama kali siapa sih Pak? Menghubungi keluarga korban,
saya yang kurang jelas masalah. Oh, tapi yang jelas bapak sendiri tahunya dari keluarga korban Tahu ya? dari bapak kandungnya. Oke. Dari bapak kandungnya. Pak cari bapak. Izin Pak, nama lengkap siapa Pak? Nama lengkap saya 1, 2, 3. Iya, Bapak Pak Iwan ya Pak ya. Orang tua dari almarhum Noveldi Hermawan ya Pak ya. Pak, gimana sih Pak kronologi kejadian kemarin yang sebenarnya sih Pak? kronologinya begini ceritanya. Agak kuat Pak. Jadi anak saya itu kan istilahnya mau bawa motor balapnya ke daerah sana. Nah sudah itu udah sampai ke sana kan. Jadi teman-temannya ini kan dipalak semua, kan, ditodong sama pistol, ngasihlah uang 100.000. Nah sudah itu anak saya ini nggak ngasih, dikarenain istilahnya dia tuh nggak ada uang. Nah, karena si Nopal ini punya motor balap, kata di orang itu orang berduit karena pakai motor balap ini kan. Nah, kejadianlah penembakan itu dari atas ditodong ke kuping sini. Ditempelin itu Pak ya? Ditempelin, tembus ke sini, nyangkut di sini. Pakai pistol rakitan. Nah, itu aja. Nah Pak, kapan dapat kabar terkait kondisi almarhum Pak? Siapa sih Pak yang memberitahukan atau memberi kabar pertama kali Pak? Pertama kali yang memberi kabar itu dari bapak angkatnya, Nanang di Kampung Unangani. Nah, sudah itu dia ngebilang, kata dia Nopal kecelakaan bermotor di Pal Putih. Nah, begitu saya tanya, istilahnya kok tahu dari mana? Tahu dari Edo katanya. Coba minta nomor teleponnya. Dikasihlah nomor teleponnya sama Edo. Saya bel Edo itu kan, istilahnya langsung ngasih kabar Nopal katanya sudah tidak ada lagi, mati tertembak, kayak gitu ngomongnya. Udah kayak gitu. Nah Pak, apa yang langsung dilakukan begitu mendapat kabar mengenai kondisi almarhum Pak? Nah, langsung saya tuh sampai saudara saya dari Tanjung Karang tolong dikondisikan apa benar itu murni benar apa ditembak apa gimana gitu kan. Nah, langsung ke tempat tujuan. Tapi korban ini sempat dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi gitu Pak? Iya betul. Di rumah sakit mana itu Pak? Di rumah sakit Bayangkara. Nah kemudian Pak, kapan Pak almarhum dimakamkan? Terus dimakamkan di mana ini Pak? Dimakamkan di Suban. TPU Suban ya Pak ya? Di Suban sekitar jam 8. Pada hari Besoknya Pak ya? Pada hari ya besoknya. Hari apa itu Pak, boleh tahu Pak? Hari Kamis. Kamis ya Pak ya. Nah Pak, dari informasi pihak kepolisian, apa sih Pak penyebab meninggalnya si korban ini Pak? Karena tembakan tadi kehabisan darah. Nah Pak, apakah antara korban dengan pelaku penembakan saling mengenal nih Pak? Tidak mengenal. Jadi orang asing bener Pak ya? Iya, orang asing tidak mengenal dia. Jadi yang tidak tahu antara si penembak ini dengan anak kita ya Pak ya? Dia tidak tahu. Nah Pak, kemudian sepengetahuan pihak keluarga, apakah korban ada masalah Pak dengan para pelaku tersebut Pak? Tidak ada masalah. Jadi Ketemunya pas di balap liar itu aja. Oh, di Jalan Istami itu ya Pak ya? Nah Pak, apakah pihak keluarga mendengar ada versi lain Pak selain versi kepolisian terkait meninggalnya almarhum ini Pak? Tidak ada. Tidak ada ya Pak ya. Nah kemudian Pak, sosok korban sendiri seperti apa sih Pak di mata keluarga, terutama seorang ayah, keluarga besar gitu Pak? Kalau di mata saya, anak saya baik, dia bekerja benar-benar, kan, kerja di PLN dia kan, benar-benar kerja, walaupun dia istilahnya orang tuanya istilahnya jauh gitu kan, udah berpisah gitu kan. Tapi di mata saya, anak saya itu bagus, nggak pernah dia macam-macam, nggak pernah kejadian memalukan saya. Itu bagi saya anak saya, di mata saya bagus. Novel ini anak berapa sih Pak? Anak pertama saya. Dari berapa bersaudara Pak? 2 bersaudara. Oh, udah bersaudara, berarti yang paling pertama ya Pak. Nah, kalau apa sih Pak yang paling dikenang dari keluarga, terutama ayah, terhadap sosok si korban, si anak kita ini Pak? Pengennya saya supaya pelaku itu dihukum seberat-beratnya, dan juga istilahnya biar tahu permasalahan anak saya nggak salah. Mintanya saya apa hukuman seumur hidup, apa hukuman mati, pengennya saya.
Kalau dari seorang ayah, sebelumnya ada firasat nggak sih Pak? Ada firasat, udah ngomong. Seperti apa tuh Pak? Pertama ngasih saya kalung, Oke. keduanya nyuruh ngetes motor itu. Jadi bapak juga sempat nyobain motor baru itu pak? Iya, cuman saya nggak mau lamba motor itu. Firasatnya kayak gitu. Sudah itu dia mintalah uang 20.000 untuk mau ngisi motor bensin, nggak saya kasih. Minta sama adik saya juga nggak usah dikasih karena dia mau berangkat, saya nggak mau. Berangkat mau balapan gitu ya Pak? Iya. Ya? Oh. Tapi sempat pamit nggak sih pak pas dia mau main itu? Enggak sempat pamit. Sempat pamit sama temennya, istilahnya, ayo kita, kata temennya habis sahur aja berangkatnya. Itu boleh tahu Bapak mempunyai firasat itu dari sejak berapa hari yang lalu Pak? Dari istilahnya udah 2 hari yang lalu, Ya? waktu dia pertama mau berangkat itu udah ada firasat, istilahnya udah nggak ngenakkan gitu kan. Nah Pak, sebelumnya kan Bapak menyebutkan dia, apa sih Pak sebenarnya pekerjaan si Novel ini Pak? PLN ya, Apa tuh Pak dia? dia bagian kolektor, ngontrol meteran. Oh di lapangan pak ya? Iya, Pegawai PLN kah atau dia serabutan PLN gitu Pak? serabutan istilahnya, Pihak ketiga searching gitu pak ya? ada pemborong misalkan istilahnya disuruh dia. Jadi dia ngerjain dari pihak pemborong lah gitu ya. Oh. Nah kalau boleh tahu Pak, siapa sih korban ini sudah berkeluarga belum sih Pak? Belum Pak ya. Yang kita ingat korban yang kenangan yang paling berkesan sama korban ini selaku ayahnya sendiri seperti apa sih pak? Yang kesan yang paling berkesan gitu sama anaknya? Ya kan itu aja, dia ngasih kalung, saya nggak pernah ngasih kalung kan, istilahnya suruh menjajal motor dia itu jangan diiniin, kalung ini jangan dijual, ini ada suratnya, dan motor itu juga istilah jangan diiniin karena sayang benar dia sama motor itu aja kenang-kenangan saya aja. Kalung tuh kalung apa sih boleh tahu Pak? Kalung kecil Kecil ya. kalung perak. Ya. Nah Pak, terakhir Pak, dalam kasus ini apa sih Pak dari harapan keluarga besar dari Novaldi sendiri Pak? Kalau harapan saya itu pelaku dihukum seberat-beratnya, dan dari pihak kepolisian jangan sampai istilahnya, jangan salah, pokoknya hukum seberat-beratnya, kalau bisa hukuman mati saya kepengennya. Itu yang kita minta ya Pak ya. Iya. Ada lagi Pak yang bisa disampaikan Pak? Nggak ada Pak ya. Oke, Tribuners, kita sudah mewawancari Bapak. Izin Pak, nama lengkap siapa Pak? Nama lengkap saya Joni Irwansyah. Ini Irwansyah, orang tua dari korban ya Pak ya. Oke. Oke, saya Besa Putra melaporkan. 1, 2, 3. Iya, Bapak Pak Iwan ya Pak ya. Orang tua dari almarhum Noveldi Hermawan ya Pak ya. Pak, gimana sih Pak kronologi kejadian kemarin yang sebenarnya sih Pak? Kronologinya begini ceritanya. Agak kuat Pak. Jadi anak saya itu kan istilahnya mau bawa motor balapnya ke daerah sana. Nah sudah itu udah sampai ke sana kan. Jadi teman-temannya ini kan dipalak semua. Dipalak semua kan, ditodong sama pistol, ngasihlah uang 100.000. Nah sudah itu anak saya ini nggak ngasih, dikarenain istilahnya dia tuh nggak ada uang. Nah, karena si Nopal ini punya motor balap, kata di orang itu orang berduit karena pakai motor balap ini kan. Nah kejadianlah penembakan itu dari atas ditodong ke kuping sini. Ditempelin itu Pak? Ditempelin, tembus ke sini, nyangkut di sini, pakai pistol rakitan. Nah itu aja. Nah Pak, kapan dapat kabar terkait kondisi almarhum Pak? Siapa sih Pak yang memberitahukan atau memberi kabar pertama kali Pak? Pertama kali yang memberi kabar itu dari bapak angkatnya, Nanang di Kampung Unangani. Nah sudah itu dia ngebilang, kata dia Nopal kecelakaan bermotor di Pal Putih. Nah begitu saya tanya, istilahnya kok tahu dari mana? Tahu dari Edo katanya. Coba minta nomor teleponnya, dikasihlah nomor teleponnya sama Edo. Saya bel Edo itu kan, istilahnya langsung ngasih kabar Nopal katanya sudah tidak ada lagi, mati tertembak, kayak gitu ngomongnya. Udah kayak gitu.
Nah, Pak, apa yang langsung dilakukan begitu mendapat kabar mengenai kondisi almarhum, Pak? Nah, langsung saya tuh apel saudara saya dari Tanjung Karang, tolong dikondisikan apa benar itu murni benar apa ditembak apa gimana gitu kan. Langsung ke tempat tujuan. Tapi korban ini sempat dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi gitu Pak? Iya betul. Di rumah sakit mana itu Pak? Di rumah sakit Bayangkara. Nah, kemudian Pak, kapan Pak almarhum dimakamkan? Terus dimakamkan di mana ini, Pak? Dimakamkan di Suban. TPU Suban ya, Pak ya? Di Suban sekitar jam 8. Pada hari besoknya Pak ya? Pada hari ya besoknya. hari apa tuh, boleh tahu, Pak? Hari Kamis. Kamis ya, Pak ya. Nah, Pak, dari informasi pihak kepolisian, apa sih Pak penyebab meninggalnya si korban ini, Pak? Karena tembakan tadi kehabisan darah. Nah, Pak, apakah antara korban dengan pelaku penembakan saling mengenal nih, Pak? Tidak mengenal. Jadi orang asing bener Pak ya? Iya, orang asing tidak mengenal dia. Jadi yang tidak tahu antara si penembak ini dengan anak kita ya, Pak ya? Dia tidak tahu. Nah, Pak, kemudian sepengetahuan pihak keluarga, apakah korban ada masalah, Pak, dengan para pelaku tersebut, Pak? Tidak ada masalah. Jadi Ketemunya pas di balap liar itu aja. Oh, di Jalan Istami itu ya, Pak Iya. ya? Nah, Pak, apakah pihak keluarga mendengar ada versi lain, Pak, selain versi kepolisian terkait meninggalnya almarhum ini, Pak? Tidak ada. Tidak ada ya, Pak ya? Nah, kemudian Pak, sosok korban sendiri seperti apa sih, Pak, di mata keluarga, terutama seorang ayah, keluarga besar gitu, Pak? Kalau di mata saya, anak saya baik, dia bekerja benar-benar, kan, kerja di PLN, dia kan, benar-benar kerja, walaupun dia istilahnya orang tuanya istilahnya jauh gitu kan, udah berpisah gitu kan, tapi di mata saya, anak saya itu bagus, nggak pernah dia macam-macam, nggak pernah kejadian memalukan saya. Itu bagi saya anak saya, di mata saya bagus. Novel ini anak berapa sih, Pak? Anak pertama saya, Dari berapa bersaudara, Pak? 2 bersaudara. Oh, udah bersaudara, berarti yang paling pertama ya, Pak. Nah, kalau apa sih, Pak, yang paling dikenang dari keluarga, terutama ayah, terhadap sosok si korban, si anak kita ini, Pak? Pengennya saya supaya pelaku itu dihukum seberat-beratnya, dan juga istilahnya biar tahu permasalahan anak saya nggak salah. Mintanya saya apa hukuman seumur hidup, apa hukuman mati, pengennya saya. Kalau dari seorang ayah, sebelumnya ada firasat nggak sih, Pak? Ada firasat, udah ngomongnya. Seperti apa tuh, Pak? Pertama ngasih saya kalung, Oke. keduanya nyuruh ngetes motor itu. Jadi Bapak juga sempat nyobain motor baru itu Pak? Iya, cuman saya nggak mau lamba motor. Firasatnya kayak gitu. Sudah itu dia mintalah uang 20.000 untuk mau ngisi motor bensin, nggak saya kasih. Minta sama adik saya juga nggak usah dikasih karena dia mau berangkat, saya nggak mau. Berangkat mau balapan gitu ya, Iya. Pak? Ya? Oh. Tapi sempat pamit nggak sih Pak pas dia mau main itu? Enggak sempat pamit. Sempat pamit sama temennya, istilahnya, ayo kita, kata temennya habis sahur aja berangkatnya. Itu boleh tahu Bapak mempunyai firasat itu dari sejak berapa hari yang lalu, Pak? Dari istilahnya udah 2 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, ya. Waktu dia pertama mau berangkat itu udah ada firasat, istilahnya udah nggak ngenakan gitu kan. Nah, Pak, sebelumnya kan Bapak menyebutkan dia, apa sih, Pak, sebenarnya pekerjaan si Novel ini, Pak? PLN ya, Apa tuh, Pak, dia? dia bagian kolektor, ngontrol meteran. Oh di lapangan Pak ya? Iya, Pegawai PLNK atau dia serabutan PLN gitu, Pak? serabutan istilahnya. Pihak ketiga searching gitu Pak ya? Ada pemborong misalkan istilahnya disuruh dia. Jadi dia ngerjain dari pihak pemborong lah gitu ya. Oh. Nah, kalau boleh tahu, Pak, siapa sih korban ini sudah berkeluarga belum sih, Pak? Belum, Pak ya. Yang kita ingat korban yang kenang-kenangan yang paling berkesan sama korban ini selaku ayahnya sendiri seperti apa sih Pak? Yang kesan yang paling berkesan gitu sama anaknya? Ya kan itu aja. Dia ngasih kalung, saya nggak pernah ngasih kalung kan. Istilahnya suruh jajal motor dia itu jangan diiniin, kalung ini jangan dijual. Ini ada suratnya, dan motor itu juga istilah jangan diiniin karena sayang benar dia sama motor itu.
Itu aja kenang-kenangan saya sama dia. Kalung tuh kalung apa sih boleh tahu Pak? Kalung kecil. Kecil ya. Kalung perak. Perak ya. Nah Pak, terakhir Pak, dalam kasus ini apa sih Pak dari harapan keluarga besar dari Novaldi sendiri Pak? Kalau harapan saya itu pelaku dihukum seberat-beratnya, dan dari pihak kepolisian jangan sampai istilahnya, jangan salah, pokoknya hukum seberat-beratnya, kalau bisa hukuman mati saya kepengennya. Itu yang kita minta ya Pak ya. Iya. Ada lagi Pak yang bisa disampaikan Pak? Nggak ada Pak ya. Oke, Tribuners, kita sudah mewawancari Bapak. Izin Pak, nama lengkap sama Pak? Nama lengkap saya Joni Irwansyah. Joni Irwansyah, orang tua dari korban ya Pak ya. Oke. Oke, saya Besa Putra melaporkan. 1, 2, 3. Iya, Bapak Pak Iwan ya Pak ya. Orang tua dari almarhum Novaldi Hermawan ya Pak ya. Pak, gimana sih Pak kronologi kejadian kemarin yang sebenarnya sih Pak? Kronologinya begini ceritanya. Agak kuat Pak. Jadi anak saya itu kan istilahnya mau bawa motor balapnya ke daerah sana. Nah sudah itu udah sampai ke sana kan. Jadi teman-temannya ini kan dipalak semua. Dipalak semua kan, ditodong sama pistol, ngasihlah uang 100.000. Nah sudah itu anak saya ini nggak ngasih, dikarenain istilahnya dia tuh nggak ada uang. Nah, karena si Nopal ini punya motor balap, kata di orang itu orang berduit karena pakai motor balap ini kan. Nah kejadianlah penembakan itu dari atas, ditodong ke kuping sini, ditempelin itu Pak. Ditempelin, tembus ke sini, nyangkut di sini, pakai pistol rakitan. Nah itu aja. Nah Pak, kapan dapat kabar terkait kondisi almarhum Pak? Siapa sih Pak yang memberitahukan atau memberi kabar pertama kali Pak? Pertama kali yang memberi kabar itu dari bapak angkatnya, Nanang di Kampung Unangani. Nah sudah itu dia ngebilang, kata dia Nopal kecelakaan bermotor di Pal Putih. Nah begitu saya tanya, istilahnya kok tahu dari mana? Tahu dari Edo katanya. Coba minta nomor teleponnya. Dikasihlah nomor teleponnya sama Edo. Saya bel Edo itu kan, istilahnya langsung ngasih kabar Nopal katanya sudah tidak ada lagi, mati tertembak, kayak gitu ngomongnya. Udah kayak gitu. Nah Pak, apa yang langsung dilakukan begitu mendapat kabar mengenai kondisi almarhum Pak? Nah langsung saya sampai saudara saya dari Tanjung Karang, tolong dikondisikan apa benar itu murni benar apa ditembak apa gimana gitu kan. Nah, langsung ke tempat tujuan. Tapi korban ini sempat dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi itu Pak? Iya betul. Di rumah sakit mana itu Pak? Di Rumah Sakit Bayangkara. Nah kemudian Pak, kapan Pak almarhum dimakamkan? Terus dimakamkan di mana ini Pak? Dimakamkan di Suban. TPU Suban ya Pak ya? TPU Suban sekitar jam 8. Pada hari besoknya Pak ya? Pada hari ya besoknya. Hari apa itu Pak, boleh tahu Pak? Hari Kamis. Kamis ya Pak ya. Nah Pak, dari informasi pihak kepolisian, apa sih Pak penyebab meninggalnya si korban ini Pak? Karena tembakan tadi, kehabisan darah. Nah Pak, apakah antara korban dengan pelaku penembakan saling mengenal nih Pak? Tidak mengenal. Jadi orang asing bener Pak ya? Iya, orang asing, tidak mengenal dia. Jadi yang tidak tahu antara si penembak ini dengan anak kita ya Pak ya? Iya, tidak tahu. Nah Pak, kemudian sepengetahuan pihak keluarga, apakah korban ada masalah Pak dengan para pelaku tersebut Pak? Tidak ada masalah. Jadi Ketemunya pas di balap liar itu aja. Oh, di Jalan Istami itu ya Pak ya? Nah Pak, apakah pihak keluarga mendengar ada versi lain Pak selain versi kepolisian terkait meninggalnya almarhum ini Pak? Tidak ada. Tidak ada ya Pak ya. Nah kemudian Pak, sosok korban sendiri seperti apa sih Pak di mata keluarga, terutama seorang ayah, keluarga besar gitu Pak? Kalau di mata saya, anak saya baik, dia bekerja benar-benar kan, kerja di PLN dia kan, benar-benar kerja, walaupun dia istilahnya orang tuanya istilahnya jauh gitu kan, udah berpisah gitu kan. Tapi di mata saya
anak saya itu bagus, nggak pernah dia macam-macam, nggak pernah kejadian memalukan saya. Itu bagi saya anak saya, di mata saya bagus. Novel ini anak berapa sih Pak? Anak pertama saya, Dari berapa bersaudara Pak? 2 bersaudara. Oh, udah bersaudara, berarti yang paling pertama ya Pak. Nah, kalau apa sih Pak yang paling dikenang dari keluarga, terutama ayah, terhadap sosok si korban, si anak kita ini Pak? Pengennya saya supaya pelaku itu dihukum seberat-beratnya, dan juga istilahnya biar tahu permasalahan anak saya nggak salah. Mintanya saya apa hukuman seumur hidup, apa hukuman mati, kepengennya saya. Kalau dari seorang ayah, sebelumnya ada firasat nggak sih Pak? Ada firasat, udah ngomong. Seperti apa tuh Pak? Pertama ngasih saya kalung, Oke. keduanya nyuruh ngetes motor itu. Jadi bapak juga sempat nyobain motor baru itu Pak? Iya, cuman saya nggak mau lambang motor itu. Firasatnya kayak gitu. Sudah itu dia mintalah uang 20.000 untuk mau ngisi motor bensin, nggak saya kasih. Minta sama adik saya juga nggak usah dikasih karena dia mau berangkat. Saya nggak mau. Berangkat mau balapan gitu ya Iya. Pak? Oh. Tapi sempat pamit nggak sih Pak pas dia mau main itu? Enggak sempet pamit. Sempet pamit sama temennya, istilahnya ayo kita, kata temennya habis sahur aja berangkatnya. Itu boleh tahu Bapak mempunyai firasat itu dari sejak berapa hari yang lalu Pak? Dari istilahnya udah 2 hari yang lalu, Ya? waktu dia pertama mau berangkat itu udah ada firasat, istilahnya udah nggak ngenakan gitu kan. Nah Pak, sebelumnya kan Bapak menyebutkan dia, apa sih Pak sebenarnya pekerjaan si Novel ini Pak? PLN ya, Apa tuh Pak dia? dia bagian kolektor, ngontrol meteran. Oh di lapangan Pak ya? Iya, Pegawai PLNK atau dia serabutan PLN gitu Pak? serabutan istilahnya. Pihak ketiga outsourcing gitu Pak ya? Ada pemborong misalkan istilahnya disuruh dia. Jadi dia ngerjain dari pihak pemborong lah gitu ya. Oh. Nah kalau boleh tahu Pak, siapa sih korban ini sudah berkeluarga belum sih Pak? Belum Pak ya. Yang kita ingat korban yang kenang-kenangan yang paling berkesan sama korban ini selaku ayahnya sendiri seperti apa sih Pak? Yang kesan yang paling berkesan gitu sama anaknya? Ya kan itu aja. Dia ngasih kalung, saya nggak pernah ngasih kalung kan. Istilahnya suruh jajal motor dia itu jangan diiniin, kalung ini jangan dijual. Ini ada suratnya, dan motor itu juga istilah jangan diiniin karena sayang benar dia sama motor itu. Itu aja kenang-kenangan saya manja. Kalung tuh kalung apa sih Pak? Boleh tahu Pak? Kalung kecil. Kecil ya. Kalung perak. Perak ya. Nah Pak, terakhir Pak, dalam kasus ini apa sih Pak dari harapan keluarga besar dari Novaldi sendiri Pak? Kalau harapan saya itu pelaku dihukum seberat-beratnya, dan dari pihak kepolisian jangan sampai istilahnya, jangan salah, pokoknya hukum seberat-beratnya, kalau bisa hukuman mati saya kepengennya. Itu yang kita minta ya Pak ya. Iya. Ada lagi Pak yang bisa disampaikan Pak? Nggak ada Pak ya. Oke, Tribuners, kita sudah mewawancari Bapak. Izin Pak, nama lengkap siapa Pak? Nama lengkap saya Joni Irwansyah. Ini Irwansyah, orang tua dari korban ya Pak ya. Oke. Oke, saya Besa Putra melaporkan. 1, 2, 3. Iya, Bapak Pak Iwan ya Pak ya. Orang tua dari almarhum Noveldi Hermawan ya Pak ya. Pak, gimana sih Pak kronologi kejadian kemarin yang sebenarnya sih Pak? Kronologinya begini ceritanya. Agak kuat Pak. Jadi anak saya itu kan istilahnya mau bawa motor balapnya ke daerah sana. Nah sudah itu udah sampai ke sana kan. Jadi teman-temannya ini kan dipalak semua. Dipalak semua kan, ditodong sama pistol. Ngasihlah uang 100.000. Nah sudah itu anak saya ini nggak ngasih, dikarenain istilahnya dia tuh nggak ada uang. Nah, karena si Nopal ini punya motor balap, kata di orang itu orang berduit karena pakai motor balap ini kan. Nah, kejadianlah penembakan itu dari atas, ditodong
ke kuping sini. Kuping. Sebelah Ditempelin kanan. itu, Pak, ya? Ditempelin, tembus ke sini, nyangkut di sini. Pakai pistol rakitan. Nah, itu aja. Nah, Pak, kapan dapat kabar terkait kondisi almarhum, Pak? Siapa sih, Pak, yang memberitahukan atau memberi kabar pertama kali, Pak? Pertama kali yang memberi kabar itu dari bapak angkatnya, Nanang di Kampung Unanganing. Nah, sudah itu dia ngebilang, kata dia Nopal kecelakaan bermotor di Pal Putih. Nah, begitu saya tanya, istilahnya kok tahu dari mana? Tahu dari Edo katanya. Coba minta nomor teleponnya. Kasihlah nomor teleponnya sama Edo. Saya bel Edo itu kan, istilahnya langsung ngasih kabar Nopal katanya sudah tidak ada lagi, mati tertembak, kayak gitu ngomongnya. Udah kayak gitu. Nah, Pak, apa yang langsung dilakukan begitu mendapat kabar mengenai kondisi almarhum, Pak? Nah, langsung saya tuh apel saudara saya dari Tanjung Garang, tolong dikondisikan apa benar itu murni benar apa ditembak apa gimana gitu kan. Nah, langsung ke tempat tujuan. Tapi korban ini sempat dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi itu, Pak? Iya betul. Di rumah sakit mana itu, Pak? Di rumah sakit Bayangkara. Nah, kemudian, Pak, kapan, Pak, almarhum dimakamkan? Terus dimakamkan di mana ini, Pak? Dimakamkan di Suban. TPU Suban ya, Pak, ya? Di Suban sekitar jam 8 Pada Pak, hari besoknya, Pak, ya? pada hari ya besoknya. hari apa itu, Pak, boleh tahu, Pak? Hari Kamis. Kamis ya, Pak, ya. Nah, Pak, dari informasi pihak kepolisian, apa sih, Pak,